kedua tentang permutasi dan grup permutasi. Permutasi dari sebuah himpunan adalah fungsi dari A ke A yang berkorespondensi satu-satu dan onto. Permutasi dari himpunan A adalah himpunan permutasi A yang membentuk sebuah grup dengan operasi komposisi fungsi. Yang kedua tentang grup permutasi. Grup permutasi adalah salah satu contoh grup tidak komutatif dan merupakan kajian yang menarik dalam pengajian teori grup berhingga. Yang ketiga, teorema Cayley. Teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan G isomorfis ke grup permutasi tersebut. Dengan diberikan G grup untuk sembarang G elemen G, didefinisikan fungsi sigma G dibagi G. Sigma G sama dengan Gx untuk semua X elemen G. Jadi kita menganggap kalian kiri elemen-elemen dari G oleh G sebagai fungsi. Sigma G mempunyai inverse yaitu sigma G inverse. Jelas terdapat X elemen G sedemikian sehingga Y sama dengan sigma Gx sama dengan Gx, terbukti sigma G subjektif. Selanjutnya, sigma X sama dengan sigma Y, maka Gx sama dengan Gy. Dan jika X sama dengan Y, terbukti sigma G injektif. Didefinisikan P, G sedemikian sehingga H sebagai berikut. Pg sama dengan sigma G untuk semua G elemen G besar. Untuk membuktikan P isomorfisme, kita harus membuktikan 3 hal berikut. Yang pertama, P homomorfisme untuk sembarang G, H elemen G berlaku P GH sama dengan sigma GHX. Yang kedua, P subjektif untuk sembarang sigma G akan selalu terdapat G elemen G sedemikian hingga Pg sama dengan sigma G. Baik, kita masuk ke materi yang keempat yaitu relasi ekuivalen. Misalkan A dan B adalah dua himpunan kosong. Suatu relasi E dari A ke B merupakan himpunan bagian dari A kali B. Jika A, B elemen A berada dalam relasi R dengan B, cukup tuliskan A R B. Diberikan relasi R pada himpunan A. 1. Relasi R disebut relasi relatif jika untuk setiap A elemen A berlaku A R A. Kedua, relasi R disebut relasi simetris jika untuk setiap A dan B elemen A dengan A dan B maka berlaku B R A. Yang ketiga, relasi R disebut relasi transitif jika untuk setiap A, B dan C elemen A dengan A R B dan B R C maka berlaku A R C. 4. Relasi R disebut relasi ekuivalensi jika relasi R memenuhi relasi refleksif, simetris, dan transitif. Sekian dan terima kasih. Yang kelima, subnormal dan grup faktor. Subnormal, himpunan faktor yang merupakan suatu grup dengan perkalian yang didefinisikan dalam B. Misalnya B adalah suatu grup dengan H adalah subgrup dari G dan relasi A sama dengan B. Mod adalah suatu relasi ekuivalensi pada G. Akan
A besar H kecil sama dengan AH H elemen H besar. Sama dengan konsep kanan H besar A kecil sama dengan HA H elemen H besar. Misalnya H adalah suatu subgrup normal dari grup G. Subgrup H dikatakan subgrup normal dari G bilangan G HG pangkat 1 elemen H untuk setiap G elemen G besar dan elemen H besar. Misalnya H adalah suatu subgrup normal dari grup G, maka setiap konsep kiri dari H dalam G juga merupakan konsep kanannya AH besar sama dengan H besar A kecil. Dari kedua definisi di atas dapat dikatakan untuk menentukan bahwa suatu subgrup H adalah subgrup normal dari grup G, maka harus dibuktikan bahwa konsep-konsep kiri dari H dalam G sama dengan konsep-konsep kanan dari H dalam G. A kecil H besar sama dengan A besar A kecil. Yang kedua, grup faktor. Jika H adalah subgrup normal dari G dan G per N adalah himpunan semua konsep-konsep kanan dari N dalam G yang didefinisikan G kecil H besar kali N kecil H besar sama dengan G kali N H besar. Bila H adalah subgrup normal dari grup G, himpunan dari konsep-konsep G per H sama dengan H kali G. G elemen G membentuk grup H per G yang didefinisikan oleh H kali G1 kali H G2 sama dengan H kali G1 kali G2 disebut grup faktor G oleh H. Sekian, terima kasih.